Guys, Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Nah guys, jadi di video kali ini aku mau ngebahas tentang biografi seorang pahlawan yang berada di uang Rp1.000. Jadi mungkin buat teman-teman banyak yang nggak tahu siapa itu pahlawan yang berada di uang Rp1.000 dan bagaimana perjuangannya sehingga beliau bisa menjadi seorang pahlawan, dan juga aku akan membahas biografinya. Dan sebelum aku lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang baru bergabung di YouTube channel aku, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap aku ngupload video. Alright. Jadi Thomas Matulesi ini lahir di Haria, Pulau Saparua, Maluku pada tanggal 8 Juni tahun 1783, dan beliau wafat di Ambon, Maluku pada tanggal 16 Desember tahun 1817 pada usia 34 tahun. Nah, beliau juga dikenal sebagai Kapitan Patimura atau Patimura, pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Pulau Maluku. Ada juga menurut buku biografi versi pemerintah yang pertama kali terbit, M. Sapija menuliskan bahwa Patimura adalah keturunan bangsawan dari Nusa Ina atau Seram, dan ayahnya bernama Antoni Matulesi, putra dari Kasimiliali Matulesi, dan yang terakhir ini adalah Raja Sahulau. Dan namanya sekarang diabadikan untuk Universitas Patimura, Kodam Patimura, dan juga Bandara Udara Patimura yang berada di Ambon. Sekarang kita masuk dalam perjuangan pahlawan Patimura atau Kapitan Patimura. Sebelum melakukan perlawanan terhadap VOC, ia pernah berkarir sebagai mantan sersan militer di Inggris. Pada tahun 1816, Inggris menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintahan Belanda, dan kemudian Belanda menetapkan kebijakan politik monopoli, pajak atas tanah, pemindahan kependudukan, dan juga pelayaran hongi. Kemudian Belanda juga mengabaikan Traktat London I, di mana antara lain dalam pasal 11 memuat ketentuan bahwa residen Inggris di Ambon harus merundingkan dahulu pemindahan Korps Ambon dengan gubernur, dan dalam perjanjian tersebut juga dicantumkan dengan jelas bahwa jika pemerintahan Inggris berakhir di Maluku, maka para serdadu-serdadu Ambon harus dibebaskan, dalam artian berhak untuk memilih untuk memasuki dinas militer pemerintah baru atau keluar dari dinas militer. Akan tetapi dalam praktiknya pemindahan dinas militer ini dipaksakan. Kedatangan kembali kolonial Belanda pada tahun 1817 mendapat tantangan keras dari rakyat. Nah, hal ini disebabkan karena kondisi politik, ekonomi, dan hubungan kemasyarakatan yang buruk selama 2 abad. Rakyat Maluku akhirnya bangkit, mengangkat senjata di bawah pimpinan Kapitan Patimura. Maka pada waktu pecah perang melawan pemerintahan Belanda, para raja-raja patih, para tetua-tetua adat, dan juga para kapitan-kapitan, mereka semua menunjuk Kapitan Patimura untuk menjadi pemimpin perang karena dilihat dari beliau sudah berpengalaman dalam memimpin perang dan juga memiliki jiwa kesatria. Sebagai panglima, Kapitan Patimura mengatur strategi perang bersama dengan pembantu-pembantunya dalam menyusun strategi untuk menyerang Belanda. Sebagai pemimpin, beliau berhasil mengkoordinir raja-raja patih dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan juga kegiatan-kegiatan lain, serta beliau berhasil membangun benteng-benteng pertahanan. Kewibawaan dari Kapitan Patimura ini berhasil mendapat dukungan besar dari para patih-patih dan para raja-raja yang ada di Maluku, dan beliau juga berhasil menggelar kerjasama dengan para Raja Tidore, Raja Ternate, dan Raja-Raja Bali, dan juga pahlawan-pahlawan yang ada di Jawa. Pertempuran-pertempuran yang hebat melawan angkatan perang Belanda di darat dan di laut dikoordinasi Kapitan Patimura yang dibantu oleh para panglimanya, antara lain Melchior Kesaulia, Antoni Rebok, Philip Latumahina, dan juga Ulupaha. Nah, pertempuran yang menghancurkan pasukan Belanda tercatat seperti perebutan benteng Belanda Durstede di Saparua, pertempuran di pantai Waisisil dan Jazirah Hatawano, Ulat, Jazirah Hitu di Pulau Ambon dan Seram Selatan. Kemudian perang Patimura ini hanya dapat dihentikan oleh politik adu domba yang dilakukan oleh Belanda. Akhirnya para pejuang-pejuang itu ditangkap dan digantung di Ambon pada tanggal 16 Desember 1817 di kota Ambon, dan untuk jasa dan pengorbanannya itu beliau dinobatkan sebagai pahlawan
nasional Indonesia. Nah, tepat pada tanggal 16 Desember tahun 1817 beliau wafat.